Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama, dengan judul Kuperlukan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Di pagi hari yang penuh berkat ini, kami umat-Mu hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau melayakkan kami umat-Mu, sucikan hati dan pikiran kami Bapa, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Tuntunlah kami agar bisa memahami maksud firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 32 ayat 22-25 yang menyatakan pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan 11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah tidak pernah sendirian. Esau belum memaafkan Yakub. Ia masih terus mengejar Yakub untuk melampiaskan kemarahan dan dendamnya. Sementara Yakub berusaha untuk membangun kehidupan baru, termasuk kehidupan berkeluarga di rumah Laban pamannya. Belasan tahun Yakub tinggal di rumah Laban, Yakub masih belum dapat menyelesaikan persoalan dengan kakaknya. Yakub berniat untuk melakukan perdamaian dengan Esau, namun informasi yang diterimanya dari utusannya, Esau sedang menuju ke tempat mereka dengan 400 orang pasukan. Sebelumnya Yakub berjumpa dengan malaikat-malaikat Allah dan tempat itu diberi nama Mahanaim. Tetapi apakah hal itu menyelesaikan masalah? Ternyata tidak. Yakub memohon pertolongan Tuhan, ia ingin segera selesai permasalahannya dengan Esau. Yakub terus berusaha melakukan upaya untuk menenangkan dan menyenangkan hati Esau. Dan ketika ia tiba di tepi sungai Yabok, ia menyeberangkan istri dan anak-anaknya serta segala miliknya. Lalu Yakub kembali dan sendiri. Di tepi sungai Yabok itu, Yakub bergulat dengan seorang laki-laki hingga fajar menyingsing. Apakah Yakub sendirian? Ternyata tidak. Laki-laki yang bergumul dengannya bukanlah laki-laki biasa, melainkan bentuk kehadiran Allah untuk memberikan keyakinan pada diri Yakub bahwa ia tidak perlu takut kepada Esau. Bukan karena kekuatannya, melainkan karena ada Allah yang menyertai. Kita sering tidak melihat kehadiran Allah dalam hidup dan pergumulan kita. Kita sering merasa sendirian. Kita sering merasa ditinggalkan. Padahal Allah tidak pernah jauh dari kita. Sejauh apapun kita melangkah dan dimanapun tempat kita pijak, kita tidak pernah sendirian. Ada Allah yang setia menyertai kita. Pergumulan Yakub di tepi sungai Yabok menegaskan akan keterbatasan manusia dan ketidakterbatasan Allah Maha Adil dan Maha Kasih.
Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402, bait yang kedua, dengan judul Kuperlukan Juru Selamat. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbinglah kami selalu Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Kami mau berdoa terkhusus untuk keluarga Ibu Nani Suhaini Suprapto, keluarga Bapak Hendra Subrata, dan keluarga Bapak Niko Suhendro. Bapak, kami mohon kepadamu, biarlah ketiga keluarga ini tetap menjadi keluarga yang baik, bahagia, dan dipenuhi sukacitamu. Hindarkanlah mereka dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah mereka dalam kondisi suka maupun duka, serta tabahkanlah mereka apabila dari anggota keluarga tersebut ada yang sedang menghadapi masalah. Kami berdoa untuk Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Hosiana. Tuhan berkati pengurus serta anggota Pelkat GP agar mereka bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan program-program yang sudah mereka susun, biarlah itu semua dapat terlaksana dengan seizin Bapa. Kami berdoa untuk relasi antar anggota jemaat di gereja GPIB Hosiana. Ajarilah kami jemaat-Mu untuk hidup sesuai dengan ajaran Injil yang rukun, sabar, bijaksana, dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk jemaat Hosiana yang saat ini sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kiranya dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan dapat memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul. Tuhan berikanlah kekuatan dan bukakan jalan agar mereka dapat menang di dalam kuasa Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami di hari Kamis ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dan selalu bersama dengan kami agar kami mampu melewati setiap tantangan yang ada pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.